Sudah, Mi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, kita hadir kembali di acara Spirit Time. Kali ini temanya luar biasa ya. Sebelum kita obrolin tentang temanya, kita sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan umul kitab agar acara ini bisa berlangsung dengan lebih barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ayah bunda sekalian, tema malam hari ini cukup menarik ya, fenomena LGBT dan dampaknya. Beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu LGBT belum semarak sekarang. Sekarang ini kayaknya sudah sangat banyak isu berita-berita itu kita dengarkan, dan mungkin kita sebagai orang tua juga sangat dagdikduk ya. Kalau dulu mungkin kita dagdikduk kalau anak kita mungkin atau melihat anak lawan jenis berjalan bersama. Sekarang dagdikduknya nambah kalau anak-anak itu berjalan bersama sesama jenisnya, itu juga jadi dagdikduk juga ya. Mungkin ayah bunda yang memiliki anak remaja juga pasti punya kecemasan atau kekhawatiran ya seperti itu. Nah, kita lihat anak-anak melambai, remaja-remaja melambai sekarang sudah sangat banyak sekali, gitu ya, sangat banyak sekali. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Kasongan. Kasongan itu 1 jam perjalanan dari Palangkaraya, sebuah kabupaten kecil sebetulnya ya. Waktu itu ketika saya mau ke sana, teman yang jemput itu seorang psikolog juga, beliau mengatakan gini, nanti Bu Konita kalau ke sana, suara saya kecil. Di saya jelas, Usmi, jelas ya. Nah, teman saya bilang, nanti Bu kalau sampai di Kasongan, ada anak-anak mahasiswa yang sedang KKN dan nanti akan membantu acara kita, katanya gitu, acara seminar waktu itu. Kemudian beliau bilang, jangan kaget ya, ada 2 anak yang melambai gitu. Dan betul, begitu sampai sana, wah iya, anaknya gagah gitu ya, tapi gayanya gemulai gitu. Nah, fenomena ini mungkin banyak Ibu Ira ya. Nanti mungkin Ira juga akan memaparkan itu, mungkin hanya tampilan depannya, tapi lebih dalamnya mungkin nanti kita akan mendengar bersama bagaimana Bu Ira nanti akan menjelaskan tentang fenomena LGBT dan dampaknya, gitu ya, dampaknya. Serta bagaimana sih atau siapa yang jadi sasaran kampanye LGBT ini? Ya, sekarang kita akan belajar lebih jauh tentang itu. Kemudian kita juga nanti akan sama-sama menyimak, jangan lupa juga ya, siap Pak Sopan dan bukunya, apa sih yang jadi faktor pendukung penyebaran LGBT yang cukup masif ya, tanda kita kasih garis bawah, masif gitu ya. Tidak, fenomenanya itu tidak sedikit tapi banyak dan cepat banget gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mengantisipasi apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah gunanya kita duduk sejenak ya di majelis ini, meskipun majelisnya virtual, mudah-mudahan 2 jam atau 1,5 jam kita duduk bersama di sini sebagai bukti, sebagai ikhtiar kita ya untuk menjaga anak-anak kita dari dampak atau pengaruh LGBT itu. Kepada Wirawati kami persilahkan. Ya Umi, jasakillah khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah jelas. Saya hari ini berada di ketinggian lebih dari 1.000 meter DPL di atas permukaan laut. Jadi ya alhamdulillah sih udaranya dingin, airnya sedingin es gitu. Sudah Jadi di lumayan lah. kampung halaman, Wira? Ya, alhamdulillah ada di kampung halaman di bawah kaki Gunung Raung dan di sekitar lerengnya Kawajian. Jadi alhamdulillah sangat bersemangat gitu. Karena kalau nggak bersemangat kalah sama dingin malah nanti mager nih seperti itu. Iya, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing bersama ibu-ibu hebat yang luar biasa hari ini dan pembelajar ya tentunya. Karena memang kalau misalnya kita bicara tentang pengasuhan, maka sesungguhnya tugas kita itu tidak berhenti sampai anak-anak mungkin sudah lulus SMA atau lulus kuliah gitu enggak, tapi kita punya tugas itu terus-menerus sampai akhir hayat kita gitu. Bahkan sampai mungkin kita harus menutup mata, kita juga masih tetap mendidik anak-anak kita. Nah, hari ini kita mungkin akan bicara tentang LGBT ya, tapi sebelumnya marilah kita lantunkan salawat dan salam kepada Rasulullah tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah dibuka oleh Umi Konita ya, dengan bacaan Al-Fatihah juga, jadi semoga majelis ilmu kita hari ini insya Allah berkah ya. Berkah karena hari ini kita bicara tentang dampak dari LGBT gitu. Selama ini kita mungkin sudah mendengar apa sih LGBT gitu. Bahkan kemarin itu sempat ada podcast ya, podcast tentang seorang laki-laki yang menjalani hidupnya sebagai seorang gay gitu bersama pasangannya, dan itu ada di podcast salah satu influencer ya, artis yang juga influencer yang cukup besar minatnya di Indonesia, itu malah mengajarkan ya bagaimana sih sebenarnya kehidupan gay gitu kan, terus kemudian apa yang kami rasakan dan kemudian bagaimana mereka itu juga membutuhkan pengakuan gitu ya, membutuhkan pengakuan sehingga kemudian mereka juga menganggap bahwa dirinya itu is okay, it's fine gitu, meskipun orang itu membenci kita, kita nggak apa-apa gitu. Tapi masalahnya kalau kita ngadepin orang-orang seperti itu, kita itu jangan benci sama mereka, kita juga jangan merasa muak atau gimana ya, bahkan memusuhi mereka terang-terangan, karena kalau mereka dibegitukan, mereka itu kayak tambah menjadi-jadi gitu. Jadi yang harus kita lakukan melihat mereka itu adalah bersikap kasihan gitu, karena memang mereka nggak suka kalau dikasihani. Karena kita wajib kasihan kepada mereka, karena ternyata mereka itu memilih hidup yang istilahnya menyalahi fitrah gitu. Padahal kehidupan itu sudah jelas gitu, fitrah itu sudah jelas, takdir itu qada dan qadar sudah jelas gitu. Tapi mereka memilih untuk menjalani kehidupannya dengan caranya mereka sendiri, dan caranya itu bukan cara yang benar. Nah karena itu kalau dengan orang-orang LGBT, mereka itu paling nggak suka kalau mereka itu dikasihani. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman, apa sih LGBT gitu kan ya. Kemudian singkatan dari apa saja gitu. LGBT itu adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender gitu. Nah, kemudian apakah ada perbedaan antara lesbian, gay, biseksual, dan transgender gitu? Ada, bahkan pada zaman Rasulullah itu sebenarnya sudah ada perbedaan antara kaum gay, homoseksual yang kita sebut dengan para liwat ya, kaum liwat, kemudian lesbian itu sendiri yang disebut dengan syihak gitu. Tapi kalau untuk biseksual dan transgender belum ada. Jadi waktu itu, karena kalau yang biseksual dan transgender itu sifat fikihnya itu adalah perzinahan gitu. Jadi yang benar-benar fasik ya, yang benar-benar dianggap itu adalah sebuah perbuatan haram dan sangat merusak dan sangat tidak disukai oleh Allah itu adalah gay itu sendiri, yaitu homoseksual. Dan ini ada di beberapa surat ya, ayat Al-Qur'an itu disebutkan terkait hal ini. Nah, saya mau berbagi sebentar, saya mau berbagi screen sebentar.
Jelas screen saya? Jelas ya, Mi ya? Jelas, Bu. Ya, jadi perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya sebelum kita bicara tentang LGBT itu sendiri. Kenapa sih pergerakannya sekarang begitu masif Tapi gitu di ya? fullkan aja, Bu. Share screen-nya di fullkan aja. Sebentar, Mi, saya gini kan aja, Mi. Oh iya, oke. Teman-teman boleh di Zoom ya, kalau kurang jelas di Zoom sendiri. Bisa kan di HP-nya dibesarin sendiri bisa. Iya, soalnya kalau terus saya ini kadang Ya. ininya merubah ke bawahnya agak susah. Bisa, Bu. Iya. Jadi penting diketahui oleh teman-teman kenapa sih LGBT itu pergerakannya masif banget gitu ya. Di Indonesia sebenarnya kaum gay LGBT itu sendiri sudah masuk di era tahun 1960-an. Kemudian di zaman Pak Harto karena memang Pak Harto itu cukup represif banget kepada kaum ini dan memang melarang, bahkan Pak Harto itu cukup apa ya, cukup tidak menerima keberadaan mereka, maka ini sempat terjadi apa ya, vakum gitu, jadi tidak terang-terangan karena memang pada masa itu rezim memang tidak memperbolehkan gitu, tapi untuk saat ini sudah dibuka luas sekali. Nah, ini ada info bahwa Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbesar dengan jumlah negara bagian yang cukup banyak juga pada Juni 2015 itu sudah menerima bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis. Jadi sekarang ada berapa negara? Ada 23 negara yang melegalisasi pernikahan sesama jenis dan itu dimulai dari Nederland ya yang melakukan pernikahan sesama jenis untuk pertama kali, jadi di Belanda. Dan hari ini 23 negara ini yang sudah melegalkan, termasuk salah satunya kemarin itu wacananya Indonesia juga diminta untuk melegalkan. Nah, ini yang membuat perkembangan LGBT semakin masif. Karena apa? Karena LGBT sendiri didukung oleh PBB ya terkait penyebaran mereka, kemudian kampanye-kampanye mereka, bahkan kita juga dilarang bersikap keras kepada mereka. Bahkan ada beberapa kasus yang di Indonesia terkait dengan LGBT itu kemudian menjadi sorotan dunia karena perlawanan dari masyarakat dan juga sikap masyarakat kita terhadap LGBT itu sendiri. Nah, apakah di Indonesia apa saja gitu yang pernah terjadi gitu kan? Pada waktu itu Indonesia pernah ada pesta gay. Sekitar 141 orang yang terlibat di Jakarta pada waktu itu, dan pada waktu itu dibubarkan oleh polisi dan ditangkap oleh polisi pada waktu itu, dan ternyata oleh media asing dibombardir sangat luar biasa. Dibombardir dengan berita-berita yang luar biasa yang istilahnya itu memojokkan Indonesia, bahwa Indonesia itu tidak menjunjung tinggi HAM gitu. Jadi terkait LGBT itu kan adalah orang-orang yang memang harus dihormati secara hukum hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kasus hukum cambuk pasangan gay di Aceh. Karena memang Aceh itu kan sudah menyatakan ya hukumnya berdasarkan syariat Islam, maka di Aceh itu untuk orang-orang yang ketahuan melakukan perbuatan liwat LGBT terutama itu memang akan mendapatkan hukuman 100 kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni. Nah, kemudian kasus pernikahan gay di Bali. Nah, pernikahan gay di Bali ini membuat Gubernur Bali pada waktu itu Made Mangkupastika itu memang naik pitam, bahkan marah-marah luar biasa gitu. Dan itu yang akhirnya membuat dunia itu menilai bahwa Indonesia tidak ramah terhadap LGBT gitu. Dan akhirnya pada waktu kita beberapa kelompok masyarakat menyatakan hukum yang harus berlaku untuk LGBT memang tidak diterima oleh MA. Jadi keberadaan LGBT di Indonesia tetap diterima, tetapi memang untuk pernikahan pasangan sesama jenis Indonesia tidak mengakui. Nah, ini yang akhirnya membuat para orang-orang LGBT di Indonesia itu juga ya nyaman-nyaman aja gitu, karena keberadaan mereka juga aman-aman aja gitu. Toh kita berada di sini itu diakui secara hak asasi gitu. Padahal kalau berdasarkan hukum yang ada di zaman Rasulullah, maka orang-orang yang terlibat dalam LGBT itu sudah jelas ya hukumnya, bahwa Rasulullah mengatakan para pelaku liwat itu harus dihukum mati. Nah, itu yang terjadi. Kenapa liwat ini sampai Rasulullah begitu keras juga ya menyatakan seperti itu ya, karena memang dalam Al-Qur'an terutama dalam surat Lut ya, itu
dikatakan ya bahwa pada waktu Allah memberikan azab itu, azabnya itu adalah gempa yang luar biasa hebat, kemudian tanah itu dijungkir-balikkan dan kemudian ada batu-batu dari tanah yang terbakar yang memang menghunjam mereka. Jadi di sini memang sebenarnya doa Nabi Lut pada waktu melihat kaum Sadum ini kan mengatakan, doanya kan, ya Allah, semoga engkau musnahkan mereka dari muka bumi ini, agar mereka juga menjadi pelajaran sepanjang hidup manusia gitu, agar tidak ada yang meniru perilaku mereka seperti itu. Jadi siroh itu luar biasa ya. Kita sebenarnya sudah diperingatkan melalui siroh itu sendiri, padahal itu terjadi berapa ribu tahun yang lalu gitu. Dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa seharusnya, bahkan sampai hari ini negara wilayah Sodom itu ya, wilayah Sodom bahkan ada danaunya juga di situ kan memang berbau busuk ya. Bahkan Rasulullah dalam sebuah riwayat itu menyatakan jangan pernah melewati wilayah itu gitu. Jangan pernah melewati wilayah itu dan kemudian jangan juga mencoba untuk mendatanginya gitu. Tapi apa yang terjadi hari ini, wilayah itu kan dibuka untuk tempat pariwisata gitu. Jadi semoga kita umat muslim jangan ikut-ikutan kepingin ke sana untuk melihat gitu karena Rasulullah sendiri melarang. Jadi seperti itu. Dan tentunya larangan Rasulullah pasti ada dasarnya gitu ya. Dan kita sebagai umatnya ya udah sunnahnya seperti itu ya diikutin gitu. Jangan terlalu banyak mempertanyakan sunnah. Jadi seperti itu karena sunnah itu sudah jelas gitu. Nah, karena hal-hal inilah maka LGBT itu dalam beberapa hukum fikih memang hukumannya itu memang hukuman mati. Beda sama lesbian. Kemudian beda sama transgender itu masih statusnya dianggap zina. Jadi hukumannya itu bisa cambuk ataupun sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berada di situ untuk memberikan hukumannya seperti itu. Jadi lesbian, gay, kemudian biseksual, transgender itu sudah jelas ya bahwa mereka memang adalah orang-orang yang bermasalah secara perilaku. Jadi kalau misalnya dikatakan secara kejiwaan gitu, beberapa ahli dari kedokteran jiwa mengatakan selama orang yang mengalami itu tidak merasakan hal itu bermasalah bagi dirinya dan dia baik-baik saja, maka dia tidak mengalami masalah kejiwaan. Itu dalam pedoman gangguan kejiwaan. Jadi dalam PPDGJ dikatakan seperti itu. Pedoman penggolongan dan diagnosa gangguan jiwa. Jadi dia bukan dia nggak masuk pada gangguan kejiwaan dan dia juga tidak masuk kepada masalah kejiwaan kalau orangnya memang merasa aku baik-baik saja, aku juga nggak butuh bantuan untuk aku bisa lepas dari kondisi seperti ini gitu. Nah ini yang harus kita pahami bahwa ternyata LGBT itu memang adalah sebuah perilaku, bahkan hari ini menjadi sebuah gaya hidup dan itu menurut mereka ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu karena memang ini adalah bagian dari diri kita gitu. Tapi memang apa sih yang menyebabkan faktor-faktor penyebab terjadinya LGBT itu memang ada beberapa ya, ada beberapa yang memang harus kita perhatikan dan salah satunya di sini yang ingin saya tekankan adalah dari pengasuhan itu sendiri. Jadi ada beberapa kasus ya yang namanya transgender dan intersex gitu ya. Kalau intersex itu lebih mengarah kepada seseorang yang sebenarnya lahir dengan kondisi misalnya kayak perempuan gitu. Tapi memang tanda-tanda di tubuhnya itu lebih banyak ke arah biologisnya laki-laki gitu. Nah, itu adalah kasus-kasus intersex. Beda dengan transgender ya. Kalau transgender itu dia sebenarnya laki-laki tulen. Tapi dengan sengaja merubah dirinya karena nyaman gitu. Karena nyaman dengan posisi dia sebagai wanita gitu. Tapi apakah transgender bisa berubah? Sangat bisa. Contohnya sudah banyak. Salah satunya selebriti di Indonesia yang bernama Sam Brody. Kalau misalnya teman-teman mau browsing, Sam Brody itu dulunya dia adalah orang Indonesia yang tinggal di London, kemudian dia menjadi Samantha. Waktu menjadi seorang transgender itu namanya Samantha, bahkan sangat terkenal di Inggris saja waktu itu di London dia bayarannya karena dia menjadi model ya, model yang cukup terkenal, bahkan sempat ada skandal dengan 3 pemain Arsenal, itu bayarannya dia sudah 65 miliar, sekitar sebegitu. Tapi ada satu masa di mana Sam Brody ini mengalami kondisi yang membuat dia sangat depresi. Seolah-olah dia itu kehilangan semangat hidup, yang nggak tahu harus ngapain, kebingungan mencari jati diri. Dan akhirnya pada waktu itu Sam Brody itu tiba-tiba membuka Al-Quran. Dan ternyata Masya Allah, ternyata Allah masih memberikan hidayah kepada beliau. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti dari posisinya sebagai transgender, kembali kepada fitrahnya, beliau
belajar kembali dan kemudian menikah dan sekarang sudah memiliki 2 anak dan kembali ke Indonesia dan menjadi laki-laki tulen. Jadi kalau misalnya dikatakan transgender itu memang bawaan sejak lahir enggak, karena dia kasusnya bukan intersex. Tapi kalau intersex memang ada di dalam tubuhnya itu, misalnya dia terlahir laki-laki tapi kok ternyata ada beberapa hormon-hormon di tubuhnya itu lebih banyak hormon perempuan. Jadi memang ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan terkait kaum LGBT, ya sebenarnya terkait kaum LGBT ini Al-Quran itu sudah banyak sekali menyatakan larangan-larangannya, termasuk menjauhinya. Dan ini seperti yang saya sampaikan di slide ini adalah beberapa larangan dalam Al-Quran itu sendiri, dan ini sudah jelas ya dalam surat Al-A'raf, kemudian dalam surat An-Naml, terus dalam surat Al-Ankabut itu sudah dikatakan bahwa memang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu adalah sebuah perbuatan fasiyah, yaitu perbuatan yang sangat buruk, yang sangat tidak dianjurkan, yang sangat dibenci Allah gitu. Nah, anak-anak kita ini yang memang harus kita tekankan sejak mereka kecil gitu, bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran itu memang kita berikan itu bukan untuk membuat anak-anak itu ngerti dulu, enggak, tapi itu untuk menjadi tabungan memori di otaknya. Jadi pada waktu kita bercerita kepada anak, jangan berharap kemudian, oh intelektual anak itu nanti akan berkembang begini. Enggak, jangan berharap seperti itu dulu. Yang penting adalah saat kita menabung cerita-cerita yang baik, saat kita menabung nilai-nilai yang baik di dalam memori anak-anak, maka suatu hari memori-memori itu akan terinstal dengan baik dan itu akan menjadi rem buat anak-anak kita. Nah, masalahnya kan kalau misalnya otak itu tidak pernah diisi atau tidak pernah dimasukin ya hal-hal yang baik, yang penuh dengan nilai-nilai, maka yang akan keluar ya apa yang dia dapat gitu. Kalau misalnya yang dimasukin sampah, maka dia juga akan keluar sampah karena kerja otak seperti itu. Jadi kalau misalnya yang diinstal itu adalah cerita-cerita yang baik, kemudian kisah-kisah yang penuh nilai, yang ada value-nya, kemudian peringatan-peringatan itu sendiri, meskipun anak-anak nggak ngerti, tapi mereka sudah memiliki tabungan memori itu di otaknya, dan itu suatu hari akan muncul gitu, suatu hari akan muncul dan mereka akan ingat, apa ya yang sebenarnya saya lakukan ini, kemudian saya harus bagaimana, kemudian dia akan mengingat memori-memori tersebut. Nah, itu yang kita tekankan pada waktu kita membacakan kisah kepada anak-anak. Nah, kemudian kenapa sih LGBT itu sangat dilarang gitu ya? Yang pertama memang karena dia itu merusak peradaban, itu yang pasti. Dan dampak-dampak lainnya itu sangat luar biasa. Yang pertama, selain dia merusak peradaban manusia, soalnya begini, kalau misalnya memang dia tidak merusak peradaban manusia, maka Nabi Lut dulu tidak akan berdoa seperti itu ya. Karena memang Nabi Lut itu doanya adalah musnahkan, agar tidak ditiru, dan akan menjadi pelajaran sepanjang zaman. Jadi doanya adalah musnahkan. Jadi bukan suruh kasih hukuman, suruh kasih azab itu, enggak, bukan berdoa seperti itu. Jadi Nabi Lut mengatakan musnahkan. Jadi saya juga waktu membaca sirah Nabi Lut itu, oh iya ya, ternyata memang harus dimusnahkan, bukan sekadar diazab gitu kan. Ini yang memang harus menjadi catatan bagi kita. Nah, menurut Dr. Abdul Hamid Al-Qudah ya, seorang dokter spesialis penyakit kelamin menular dan AIDS, itu mengatakan bahwa ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari LGBT itu sendiri. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Nah, dampak kesehatan ini sangat nyata sekali ya, bahwa para penderita AIDS itu memang rata-rata dari golongan LGBT. Nah, orang-orang yang transgender, terutama transgender ya, wanita-wanita transgender, itu kemungkinan mereka untuk menjadi pengidap AIDS itu 34 kali dibandingkan wanita normal. Jadi yang pertama adalah otomatis karena dia merusak peradaban, dampaknya ya, yang pertama itu dia merusak peradaban, karena pada waktu orang-orang transgender ataupun LGBT ini mengatakan kita adalah pasangan, kita menikah, maka mereka sudah merusak fitrah itu sendiri. Dan bagaimana mereka bisa menghasilkan keturunan, padahal tujuan utama dari pernikahan itu adalah untuk meneruskan keturunan. Nah, kalau seperti ini kan tidak mungkin ya akan melahirkan keturunan gitu. Meskipun mereka juga berdalih gitu ya, bisa beli sperma gitu, kemudian dibuat bayi tabung gitu, seperti itulah macam-macam ya, kemudian bisa sewa rahim gitu, bibitnya dari kami gitu. Itu adalah dalih-dalih yang memang mereka sampaikan. Jadi yang pertama memang merusak peradaban itu sendiri, dan kemudian juga merusak keturunan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dampak kesehatan, karena memang
para pelaku LGBT itu memang penyebar paling banyak ya untuk AIDS itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial itu adalah dikatakan seperti ini. Dari penelitian, seorang gay itu mempunyai pasangan antara 20 sampai 106 orang per tahunnya. Jadi dampak sosialnya itu sangat luar biasa, beda ya sama zina ya. Kalau pasangan zina itu, ini dari penelitian loh ya, dari riset ya, mereka itu kalaupun melakukan perzinahan, maka paling banyak itu 8 kali. 8 orang, maksudnya bukan 8 kali, 8 orang per tahun dalam seumur hidupnya ya, tidak lebih dari 8 orang seumur hidupnya kalau perzinahan. Tapi kalau LGBT, dia berpotensi untuk berganti-ganti pasangan sekitar 20 sampai 106 orang. Nah, itu efeknya sangat luar biasa ya. Karena pada waktu mereka berganti pasangan, maka mereka akan mencari pasangan yang lain. Dan pasangan yang lain ini carinya dari mana? Ya dari sekitarnya. Orang-orang yang belum terkena LGBT itu bisa dipengaruhi, diajak, dan kemudian dikasih fasilitas. Kan kalau LGBT itu sistemnya kan memang ada lingkungannya, kemudian siapa yang mau dijebak, ya dia dimasukkan dalam lingkaran itu, dikasih fasilitas-fasilitas. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan pengalaman erotis itu sendiri. Mohon maaf ya, saya harus berkata seperti ini. Jadi mereka sampai akhirnya mendapatkan pengalaman erotis, yang mana pengalaman erotis ini itu akhirnya menimbulkan efek adiktif. Dia mungkin kalau 1 kali, 2 kali gitu, nggak terlalu gitu, tapi sudah 3 kali itu pasti gitu. Dan dari penelitian yang dilakukan selama ini, dampak dari orang-orang yang mengalami kasus sodomi, anak kecil yang pernah mendapatkan pelecehan seks di usia dia SD, mungkin di bawah 10 tahun, itu sudah berpotensi untuk menjadi seorang yang akan melakukan sodomi di usia dia remaja atau dewasa. Jadi seperti itu. Jadi memang dampak sosialnya itu luar biasa. Dan yang keempat, kalau tadi sudah ada dampak secara peradaban ya, mereka merusak secara peradaban, ada dampak kesehatan, kemudian ada dampak sosial. Yang ketiga adalah dampak pendidikan. Anak-anak yang menganggap dirinya itu sebagai homo, karena memang beberapa itu memang sudah jelas gitu ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Umi Konita, ada mahasiswa saya yang melambai gitu. Dia kayaknya sudah nyaman ya, nggak terganggu. Tapi untuk orang-orang yang masih kayak remaja gitu, yang dia identifikasi dirinya belum kuat, dia juga secara self esteem-nya juga belum kuat, itu biasanya dari hasil riset itu dikatakan mereka berpotensi putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal. Nah, ini dampak terhadap pendidikan itu sendiri. Jadi mereka akhirnya memang berpotensi untuk putus sekolah, dan kalau sudah putus sekolah ya otomatis mereka juga akan bergaul dengan lingkungan yang seperti itu saja, dan otomatis kalau mereka sudah bergaul dengan lingkungan itu saja, mereka tidak pernah akan keluar dari situ. Nah, kemudian dampak keamanan. Dari penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, dikatakan bahwa pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat itu disebabkan oleh kaum homo, dan itu jumlahnya mencapai 33%. Padahal populasi kaum homonya ini hanya sekitar 2%. Jadi bayangin Bu, anak-anak kita itu hari ini tidak hanya menghadapi kaum pedofilia, tapi mereka juga menghadapi kaum LGBT ini, terutama yang homoseks, yang memang cari mangsa itu memang orang-orang yang homoseksual gitu. Mereka yang cari mangsa gitu. Jadi itu yang membuat kita itu sebagai orang tua itu juga apa ya, kalau kata orang Jawa itu was-was terus gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan anak kita dulu kalau berjalan laki sama perempuan kita was-was gitu. Tapi sekarang laki sama laki, perempuan sama perempuan juga sama was-wasnya gitu. Karena memang pergerakan LGBT itu saking masifnya, memang kadang-kadang orang tua itu tidak tahu bahwa anaknya itu ternyata mengalami kecenderungan kelainan seks gitu ya. Dan apakah itu dari misalnya dari lahir gitu? Enggak, kadang-kadang cuma disebabkan oleh karena pergaulannya dia saja gitu. Tapi memang dalam pergaulan anak-anak yang sekarang ramai itu ya, pengaruh media sosial itu sangat luar biasa mempengaruhi orang-orang yang akhirnya terjebak dalam LGBT. Apalagi anak-anak kita sekarang disuguhin oleh
para opa-opa Korea yang memang cakep-cakep ya, cakep-cakep, dan kemudian mereka juga berdandan yang juga cantik ya. Jadi dandannya itu bukan ganteng tapi cantik. Karena memang lipstiknya sudah jelas, warnanya pink gitu-gitu kan, kemudian kulitnya bagus seperti itu, dan anak-anak kita itu akhirnya menyatakan bahwa mereka itu adalah idola gitu, dan apapun yang dilakukan oleh idolanya itu benar gitu. Dan hari ini itu yang lagi terkenal ya, kalau saya perhatikan itu bukan opa-opa Korea untuk LGBT, tapi aktor Thailand. Jadi aktor-aktor Thailand itu yang sekarang menyatakan pasangan-pasangan gay itu, Masya Allah, banyak banget, subhanallah ya. Jadi banyak banget gitu. Bahkan saya melihat komentar anak-anak muda ya, anak-anak muda bahkan seluruh dunia itu ya, ini kan saya lihat IG-nya juga, itu para followernya banyak, dan mereka itu mengatakan, ih cute ya, ini ya pasangan ini, aduh benar-benar gitu. Jadi kayak benar-benar dipuja gitu. Siapa lagi yang bisa gini? Iya, apa, memang benar-benar ini apa, seorang istri yang baik gitu. Terus saya bingung, anak-anak ini kok sampai bisa ya mengatakan itu istrinya, ini suaminya gitu. Padahal saya lihat juga ya pasangan laki sama laki gitu, dan saya itu benar-benar, saya lihat komentar-komentarnya itu memang banyak anak-anak yang memang sebenarnya usia mereka itu, kalau saya lihat dari komennya itu bukan orang-orang yang dewasa gitu, enggak, tapi memang peminatnya itu anak-anak antara usia 15 tahun sampai 25-an gitu. Jadi mereka benar-benar memuja gitu ya, dan itu yang membuat saya kok ngeri banget ya gitu loh. Bahkan mereka itu memamerkan kemesraan di depan umum itu, dan anak-anak itu menimpalinya itu dengan emotikon-emotikon yang seneng gitu, love gitu kan, cute gitu. Jadi saya bacanya itu sampai geli sendiri saya. Jadi gelinya itu bukan geli mau ketawa gitu, enggak, tapi maksudnya ke orang Jawa itu gilo gitu loh. Ya itu yang saya rasakan gitu, dan ini benar-benar terjadi gitu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk melakukan antisipasi gitu ya. Jadi nanti kita mungkin lebih banyak sesi diskusi ini, Mi. Karena memang apa ya, ini cukup menarik sebenarnya kalau misalnya diskusi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengantisipasi anak-anak kita agar nantinya mereka tidak mudah terpengaruh, itu memang salah satunya adalah memang dari orang tua terlebih dahulu ya. Pendidikan dari rumah itu adalah pendidikan yang nomor satu gitu. Makanya dikatakan bahwa kuatkan dulu keimanan anak-anak, karena kalau misalnya keimanan anak-anak, insya Allah keimanan anak-anak itu sudah kuat, maka insya Allah mereka itu akan dapat memasang rambu-rambu ya, mana yang seharusnya boleh dilakukan, mana yang tidak. Karena memang pada kasus-kasus LGBT itu sendiri, memang sih ada yang dari keluarga yang sebenarnya keluarganya baik-baik gitu. Tapi memang kebanyakan dari keluarga-keluarga yang memang tidak, secara pola asuhnya itu tidak baik gitu. Memang ya tidak 100% gitu, tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa ternyata pengasuhan dari orang tua itu sangat-sangat berpengaruh, terutama pada waktu kita harus menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Jadi memang sangat penting untuk memperkuat fitrah iman kepada anak-anak kita. Anak-anak itu kita harus ajarkan bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah itu kenapa alasannya. Itu anak-anak harus paham gitu. Jadi meskipun masih kecil, ya sudah kita install gitu. Jangan kemudian mengatakan anak saya nggak ngerti bahwa dia diciptakan itu untuk menjadi hamba gitu, bahwa dia diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Jangan bilang seperti itu. Jangan bilang anak saya nggak ngerti. Anak-anak itu punya kecerdasan yang luar biasa. Cuman kadang-kala kita orang tuanya yang terlalu menganggap sepele kecerdasan anak-anak. Karena anak-anak itu, otak itu ada bagian dari tubuh kita ya, dari tubuh kita itu yang tidak hanya dipikirkan oleh otak, tapi dipikirkan juga oleh kolbu gitu kan. Kolbu ini adalah bagian otak yang mengarahkan kita itu pada jalan-jalan kebenaran itu sendiri. Ya memang sih bahwa dalam setiap orang ya, setiap individu yang terlahir itu, Allah itu tidak hanya memberikan hikmah pada kebaikan, tapi juga ada jalan yang salah gitu. Tapi saat anak-anak kita itu sudah kuat fitrah imannya, maka insya Allah mereka tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa orang tua pertama adalah faktor utama pada waktu kita mengasuh anak-anak. Kalau misalnya kepingin anaknya benar, maka orang tuanya harus benar dulu. Kalau misalnya dua-duanya nggak bisa benar, salah satu yang benar gitu. Jadi memang dalam pendidikan itu kadang-kala kita tidak menemukan faktor ideal. Memang sih kita berharap bahwa kita bisa mendidik anak-anak ideal gitu kan.
ayah berperan, ibu berperan gitu. Tapi kehidupan itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Kadang-kala ada hal-hal yang tidak ideal yang terjadi. Mungkin karena divorce itu sendiri, kemudian hubungan jarak jauh itu sendiri, kemudian kematian itu sendiri. Nah, dari hal-hal inilah akhirnya kita itu sebagai orang tua harus menyadari siapapun yang mendidik anak-anak, maka dia harus mendidik dirinya sendiri terlebih dahulu. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua adalah pengasuhan yang benar. Pengasuhan yang benar ini adalah bagaimana anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Selama ini kan orang tua itu suka nggak remeh ya, anak-anak itu keluar dari kamar mandi tanpa pakai baju karena masih kecil, masih umur 1 tahun di bawah 5 tahun gitu. Jadi keluar mandi itu itik gitu ya, keluar dari kamar mandi nggak pakai baju, nggak pakai handuk gitu, langsung aja lari ke masuk kamar gitu. Kemudian anaknya dibiarin pakai celana dalam lari sana lari sini gitu. Padahal anak-anak itu sebenarnya untuk dipahamkan mana auratnya, kemudian mana bagian-bagian tubuh yang dilarang dan tidak boleh dilihat itu sebenarnya sejak kecil. Jadi pada waktu anak-anak itu sudah bisa berdiri, bisa dimandiin sambil berdiri, maka sebenarnya disitulah kita sudah mengajarkan tentang aurat itu pada anak-anak. Caranya adalah adik kalau keluar dari kamar mandi harus sudah pakai baju. Adik kalau misalnya mau pipis jangan sembarangan. Karena saya melihat anak-anak itu kan ya tetangga saya sendiri juga sih masalahnya meski karena masih kecil gitu. Jadi kalau misalnya enak-enak main kebelet pipis gitu, ya udah mau pipis di got, di comberan, mau pipis di sana ya udah dibiarin gitu. Padahal tidak seperti itu. Anak-anak saya dari kecil itu selalu lari dari manapun mereka itu berada, itu hanya untuk apa? Untuk pipis di rumah di kamar mandi. Dan saya sejak kecil itu sudah mengatakan kepada anak-anak, masuk kamar mandi kalau habis pipis harus disiram bersih, semuanya harus bersih karena najis. Anak-anak nggak ngerti najis itu apa, tapi saya selalu ngomong karena najis. Jadi akhirnya sampai mereka itu pada waktu usianya cukup untuk mengerti najis, ya mereka tahu gitu, dan habit itu sudah ada sejak kecil. Makanya kalau misalnya kita sudah menekankan itu kepada anak-anak sejak kecil itu enak. Jadi kadangkala kita itu orang tua kan tidak membiarkan anak untuk mengeksplorasi tubuhnya karena menganggap ya kan masih anak-anak gitu, nggak perlu ditutup-tutupin juga gitu. Padahal seharusnya sejak anak-anak itu masih kecil kita sudah kasih tahu nih, oh ini namanya tangan, oh ini namanya penis gitu ya, oh ini namanya vagina, itu disampaikan. Jadi jangan pakai bahasa yang oh ini burung, ini titik gitu, enggak, tapi pakai bahasa ilmiahnya memang. Dan ini adalah bagian-bagian yang nggak boleh dilihat gitu, nggak boleh orang lain tahu, nggak boleh orang lain pegang. Nah itu kan sebenarnya hal-hal yang memang sangat-sangat penting diajarkan kepada anak-anak, karena nanti anak-anak juga tahu bahwa itu adalah bagian fitrah dari dirinya dan itu bagian dari identitas mereka. Karena rata-rata orang-orang yang terkena homoseksual itu bermasalah di identifikasi diri awal, sehingga self-esteem-nya nggak bagus. Jadi pada waktu sudah masuk ke ruang konseling ya biasanya orang-orang LGBT itu memang self-esteem-nya nggak bagus karena proses identifikasi dirinya nggak selesai. Dan ada juga orang-orang tua yang memang sejak anak-anak itu karena lucu-lucuan ya, anak-anak itu dikasih baju yang anak laki-laki dikasih baju perempuan, dikasih jilbab-jilbaban gitu, cantik gitu kan. Nah itu bermasalah juga. Kemudian karena ibunya pengen anak laki-laki, jadi anaknya itu dikasih baju laki-laki. Ada yang seperti itu. Nah jadi memang kebiasaan dan pengasuhan itu adalah hal-hal yang memang benar-benar harus kita perhatikan kalau kita ingin melakukan antisipasi. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga ya, menumbuhkan kesadaran individu terhadap pelaku LGBT itu sendiri. Jadi memang untuk melakukan ini bagaimana Bu Ira gitu ya. Kita tahu ya bahwa setan itu menyesatkan manusia itu dengan memoles perbuatan maksiat dan jahat tanpa indah dalam pandangan manusia. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum non-muslim selama ini untuk melakukan kampanye LGBT, salah satunya melalui kampanye 5F, yaitu melalui food, fashion, fun, ya, kemudian film, dan kemudian fit. Jadi segala sesuatu kayak film-film yang indah-indah, kemudian fashion itu sendiri, film itu sendiri, itu disajikan dalam bentuk-bentuk yang indah, tapi di situ dimasukkan nilai-nilai yang sebenarnya nggak benar. Dan itu memang dipoles dan
ya indah ya, jadi disukai gitu. Oh ya, akhirnya mudah diterima gitu. Padahal hal-hal tersebut kan sebenarnya dilarang gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu memang harus menumbuhkan kesadaran dari anak-anak kita bahwa cara setan itu menyesatkan manusia itu macam-macam gitu, dan salah satunya ya memang melalui kampanye-kampanye tersebut. Dan kita harus mengenalkan kepada anak-anak bahwa fitrahnya manusia kalau perempuan itu berpasangan dengan laki-laki, laki-laki berpasangan dengan wanita, nggak ada yang namanya pasangan perempuan dengan perempuan, tidak ada yang namanya pasangan laki-laki dengan laki-laki. Jadi itu memang sudah disampaikan kepada anak-anak. Bahkan anak-anak saya masih ingat itu kejadian pada waktu anak saya laki-laki itu, kalau tidak salah usia dia waktu itu masih sekitar kelas insya Allah ya, sekitar kelas 3 dan 5 SD waktu itu. Saya pada waktu itu ke toko HP. Karena HP saya rusak, saya butuh beli HP. Ternyata anak saya yang kelas 5 SD waktu itu, laki-laki itu ngomong begini, "Bunda, aku tahu ada pasangan homo," gitu. Loh, kamu tahu dari mana? Saya tanya gitu. Itu dia pakai cincin di jari sebelah kanannya gitu. Itu cincinnya itu menunjukkan bahwa dia itu pasangan homo gitu. Saya sampai kaget, wah, ini tahu dari mana? Terus saya tanya, kamu tahu dari mana gitu? Iya, teman-temanku ada yang cerita gitu. Terus temanmu tahu dari mana gitu? Iya, dikasih tahu sama kakaknya gitu. Terus ngobrol-ngobrol, oh iya ya, ternyata memang kita sebagai orang tua itu juga harus peka gitu tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan dikira anak yang masih kecil-kecil ini nggak ngerti apa-apa gitu. Dengan adanya dunia media sosial yang sangat luar biasa sekali hari ini, anak-anak itu ternyata sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa sebenarnya tentang LGBT. Makanya sampai di Jakarta itu ada LGBT klub gay ya, klub. Jadi bukan LGBT tapi klub gay SD, klub gay SMP, klub gay SMA gitu, ada seperti itu. Cuman masalahnya saya itu pada waktu klub gay SD, SMP gitu, saya juga sempat bertanya-tanya, benar nggak sih yang bikin ini anak-anak gitu. Karena anak-anak itu orientasi seksualnya di bawah 10 tahun itu belum terbentuk dengan baik gitu. Jadi anak-anak ini memang korban dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa anak saya sudah ini terpengaruh homoseksual LGBT gitu, kita itu benar-benar harus peka gitu. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kita gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah berusaha ya mengenalkan anak-anak itu tentang LGBT dan mereka juga sudah mampu mengeksplorasi dirinya sendiri dan mereka juga mampu melindungi dirinya sendiri dengan memahami bahwa mana bagian-bagian tubuh yang boleh dilihat, mana yang nggak boleh dilihat. Nah, itu adalah jalan bagi kita kemudian untuk mengenalkan fitrahnya dia gitu. Dan kemudian memang yang berikutnya adalah menerapkan usulan untuk menanggulangi wabah di LGBT di Indonesia itu melalui edukasi. Karena edukasi ini memang tidak mudah gitu. Edukasi ini harus berjenjang gitu. Jadi kalau misal ya untuk jangka pendek itu kita harus melakukan peninjauan kembali peraturan undang-undang yang memberikan kebebasan melakukan praktek hubungan seksual sejenis. Karena memang di Indonesia hubungan sejenis itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi bukan termasuk zina juga kan kalau di Indonesia. Jadi memang gugatan judicial review ya terhadap pasal-pasal KUHP kemarin yang dilakukan oleh beberapa kelompok ibu-ibu itu memang nggak diterima. Jadi memang untuk jangka pendek itu ya memang kita mengupayakan gitu ya untuk melakukan edukasi terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Kemudian dalam jangka pendek itu juga harusnya perguruan tinggi itu mendirikan ya pusat kajian ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab moral ya sivitas akademika kepada masyarakat. Perguruan tinggi itu harusnya mendirikan pusat kajian dan penanggulangan LGBT. Nah, ini memang harus sifatnya komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Jadi nggak bisa agama tok, psikolog tok gitu, atau guru aja, atau kiai aja, atau politikus aja nggak bisa. Harus lintas bidang. Memang harus komprehensif dan harus integratif. Dan memang harus ada konsultasi psikologi juga dan pengobatan bagi para orang-orang LGBT itu sendiri. Karena kalau misalnya mereka mengatakan
saya menjadi LGBT itu karena sudah sejak lahir gitu ya. Itu adalah sebuah alasan yang dibuat-buat. Toh buktinya orang-orang yang sanggup keluar dari LGBT itu banyak banget. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya LSM. LSM-nya punya Kak Sinyo Egi, saya kok lupa ya nama LSM-nya. Nah, di situ itu ada banyak korban LGBT yang akhirnya kembali kepada kehidupan normalnya. Jadi kalau misalnya LGBT nggak bisa disembuhkan gitu, itu berarti ya memang dia nggak mau sembuh gitu. Nah, kemudian untuk jangka pendek ya juga ya, seperti yang saya kemarin dapatkan di Islamic Community Summit ya, bahwa ternyata memang untuk membangun peradaban itu sebenarnya dimulai dari masjid. Jadi masjid itu memang untuk membangun peradaban, masjid itu harus punya sesuatu untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi kalau saya bilang masjid-masjid itu sebenarnya bisa kok membuka klinik LGBT, memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT itu sendiri gitu. Tapi ya memang harus ada ahlinya di situ. Nah, itu kan kalau misalnya masjid-masjid itu diberdayakan kan memang bisa dipadukan ya terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan Islam itu sendiri seperti bekam, ru'yah syar'i dan sebagainya. Nah, itu memang harus dilakukan ya. Tapi memang seperti apa yang disampaikan oleh Takmir Masjid Jogokarian pada waktu itu, semua itu sebenarnya bermula dari masjid. Kalau misalnya masjid itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, maka insya Allah peradaban itu bisa dibentuk dengan baik seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya memang untuk antisipasinya memang butuh memang dukungan dari pemerintah. Karena memang pemerintah kan yang membuat hukum gitu, yang akan membuat hukum dan kebijakan yang akan terjadi di negara kita gitu. Kalau misalnya nggak ada dukungan dari pemerintah, ya sama aja bohong gitu kan. Kita sudah keluar-keluar sana sini gitu, tapi ternyata ya masih seperti itu. Nah, kemudian yang ke berapa ya? Sudah berapa ya? Ya saya kok lupa. 6 ya, insya Allah 6. Kaum muslimin, ya kaum muslimin khususnya. Kita itu sebagai Terjeda Bu Ira. Di tempat saya terjeda, teman-teman juga sama? iya nih sama. Iya, sama ya. Berarti Bu Ira. Bu Ira diulang Fris, sedikit tadi, ya bisa diulang sedikit tadi. Iya, kaum muslimin ya, ya yang terkait kaum muslimin ya. Iya. Iya. Jadi kaum muslimin ya. Jadi kita itu sebagai umat muslim ya seharusnya bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa dan kita bisa melakukan pendekatan integral ya dalam memandang kedudukan LGBT itu di tengah masyarakat kita karena bagaimanapun mereka juga memiliki hak-hak kemanusiaannya. Jadi memang kita perlu bekerja sama dengan banyak pihak ya tadi seperti yang saya sampaikan harus komprehensif dan terintegrasi gitu dengan banyak lintas bidang studi. Maka kita sebagai kaum muslimin apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan kepada keluarga-keluarga muslim terutama tentang pentingnya menjaga anak-anak kita dari LGBT dan kemudian mengingatkan kembali kepada siroh dan apa saja yang bisa kita lakukan gitu untuk mengantisipasi adanya LGBT misalnya dengan memberikan pendidikan iman dan Islam yang benar kepada anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Karena kalau misalnya iman Islamnya benar, maka insya Allah iman itu kan nanti akan berkaitan dengan adab dan kalau misalnya sudah adabnya sudah benar, imannya sudah benar, maka insya Allah mereka itu untuk dimasuki ilmu itu lebih mudah gitu. Jadi pada waktu kita mendidik anak-anak kita memang kita tekankan dulu adabnya. Misalnya seperti saya bilang sama anak-anak saya. Jadi anak saya tiga-tiganya itu dari kecil itu sudah saya tekankan gitu. Pada waktu mereka di SD kalau ketemu guru salim tangan ya, salim tangan. Kemudian kalau ada guru, kemudian kamu naik tangga, turun tangga, kemudian berpapasan dengan guru, apa yang kamu lakukan gitu. Itu saya tanyakan juga kepada anak-anak saya dan anak-anak saya mengatakan minggir dulu, jadi biarin gurunya lewat dulu.
bagaimana mereka harus menghormati guru, itu benar-benar saya tekankan kepada anak-anak. Jadi memang masalah adab itu, kalau misalnya adab guru, adab orang tua dan anak terhadap guru bagus, maka insya Allah ilmu itu akan melekat kuat. Tapi masalahnya kan kadang-kadang saya lihat banyak orang tua yang curiga pada guru ya. Itu kan bagian sebenarnya merusak adab sebenarnya. Nah itu yang benar-benar harus kita bersihkan. Jadi kalau kita mau nyekolahin anak itu, kita bersihin dulu nih hati nurani kita gitu. Jangan berseudon kepada gurunya, kemudian jangan membuat prasangka-prasangka yang nggak pas lah terhadap sekolah. Jadi agar apa? Agar ilmu anak-anak kita itu berkah. Karena kalau sudah namanya ilmu berkah, nanti insya Allah apa yang disampaikan itu akan masuk gitu, akan masuk ke nuraninya, bukan hanya sekadar masuk ke otaknya. Dan kalau sudah masuk ke nuraninya, otomatis kan kolbunya akan tergerakkan gitu. Dan kalau kolbu itu sudah baik, maka insya Allah baiklah seluruh badan, kan gitu kan. Rasulullah kan mengatakan bahwa dalam tubuh kita itu ada satu bagian dari tubuh kita itu yang kalau baik dia, maka kalau satu bagian itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Tapi kalau dia tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh itu. Jadi memang anak-anak kita pada waktu melakukan pendidikan itu benar-benar perhatikan adabnya. Kalau misalnya kita memang sudah melakukan pendidikan pada fitrah iman. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, kemudian para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam itu perlu banyak melakukan pendekatan pada masyarakat, kemudian pada pemilik kebijakan itu sendiri, agar tidak melakukan kampanye-kampanye masif terkait LGBT ini sendiri. Karena memang tujuan dakwah itu kan sebenarnya bukan hanya kepada masyarakat luas ya, tapi lebih kepada keluarga kita sendiri. Dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kemudian kita harus jadi dai atau jadi ustadzah gitu, enggak. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga aja bercerita kepada anak-anak kita, kemudian bercerita kepada saudara kita itu sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu yang harus kita lakukan, karena memang LGBT itu masuk melalui, yaitu saya tadi bilang ada fun, film, fashion, faith. Satunya apa tadi ya? Fun, film, fashion, faith. Satunya apa ya? Kok lupa saya, Mi ya? Fun. Food bukan? Food ya, food. Ya betul, Mi, food. Kemudian dari 4S, sing, sport, smoke, dan sex. 4S. Jadi ada sing, smoke, sport, and sex. Dan sing ini memang dilakukan oleh opa-opa Korea ya. Jadi memang masuknya lewat lagu-lagu itu, kemudian dari bisnis entertainment, memang seperti itu. Jadi memang anak-anak kita itu sekarang sedang dikepung oleh luar biasa oleh hal-hal seperti itu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, dan kita bisa buka ruang diskusi, Mi, sudah jam 20.26. Ya, terima kasih Bu Ira. Ya, luar biasa ya. Mules rasanya perut kalau kita udah dengar kabar-kabar fenomena yang seperti ini, Bu Ira ya. Dan mungkin kalau kita lihat fenomena yang ada itu katanya kan memang itu masih seperti gunung es, artinya yang di atas permukaan saja, yang di bawah justru lebih banyak, masih lebih banyak lagi gitu ya. Yang terungkap ya sudah banyak, yang tidak terungkap jauh lebih banyak lagi. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak keturunan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, menarik teman-teman sekalian, silahkan untuk memberikan respon balik, jadi boleh bertanya, boleh menyampaikan sesuatu, bisa lewat chat atau mau langsung angkat tangan juga boleh, silakan. Ini ada chat ya, Mi ya? Oh iya, bentar. Oke, ya. Ya, chat-chatnya menyampaikan ya, tokohnya juga sudah masuk ke parlemen loh, juga ingin masuk ke kebijakan publik melalui DPR. Umat Islam memang harus waspada karena banyak kelompok seperti ini dan lainnya juga ancaman untuk generasi ke depannya. Ya, Thailand itu memang gencar banget ya drama
filmnya dipuja-puja, diajak foto, Insya Allah ya. Ini juga ada teman-teman juga ngirim apa namanya, nggak apa, ada yang ngirim YouTube juga ya. Ya. Belum ada yang Oh bertanya. ini Bu, ada ya? Ibu, ada Ibu Ya, Umiyanti ya. belum bertanya. Ya, Bu Umiyanti silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmu yang telah disampaikan ya. Pengen bertanya, jadi begini, di sekitar lingkungan tempat saya tinggal, itu ada 2 orang laki-laki, setahu saya itu saudara seperti itu ya. Nah, tapi belum lama ini saya baru tahu ternyata itu katanya suami istri. Nah, berarti dia gay gitu seperti itu ya. Nah, sedangkan beliaunya buka les dan muridnya itu banyak. Saya khawatir dengan lingkungan saya yang belum paham gitu ya. Khawatir dengan anak-anaknya yang ikut les itu. Soalnya sebagian besar yang ikut les di sana itu remaja gitu. Nah, apa yang seharusnya saya lakukan gitu untuk ya mencegah supaya jangan sampai mereka terpengaruh, khawatir ada pengaruh sedikit-sedikit bagaimana ya, nggak enak aja ngomongnya gitu ya. Iya. Mencegah aja gitu intinya. Baik, terima kasih, jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Langsung jawab ya Umi, boleh ya? Silakan Bu, silakan. Iya, begini Bunda Umi, tadi kan saya bilang ya bahwa kita itu harus terintegrasi, komprehensif dan terintegrasi. Maka kalau misalnya memang sudah ada seperti itu dan itu jelas-jelas di depan mata kita ya, kita harus mendatangi dulu Pak RT. Otomatis itu Bunda, karena Pak RT itu kan yang bertanggung jawab ya terhadap warganya. Jadi harus dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Bapak RT dan kemudian diajak ngobrol baik-baik Bapak RT-nya, kemudian Bapak RT ini kemudian berkonsultasi gitu ya dengan pemuka agama yang ada di situ. Apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Tapi kemudian jangan kemudian model langsung didatengin, digerutuk gitu, jangan, tapi bertahap gitu, bertahap kemudian ditanyakan terkait hubungan mereka itu seperti apa gitu kan. Jadi disampaikan aja, terbuka aja, nggak apa-apa. Kita juga nggak akan melakukan hal-hal yang istilahnya anarkis atau apa, nggak, disampaikan aja. Ya diharapkan ini kan salah satu bentuk ikhtiar ya, salah satu bentuk ikhtiar. Nah kalau misalnya memang ternyata mereka mengaku bahwa memang mereka pasangan yang begini, nah kita harus berani menanyakan juga, karena memang ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Apakah pada waktu mereka membuka les-lesan itu atau bimbel itu, apakah mereka menanamkan nilai-nilai itu, memberikan misalnya kayak intervensi-intervensi terkait keberadaan mereka dan kemudian memberikan kampanye-kampanye yang istilahnya masif gitu tapi tersembunyi gitu. Dan kalau misalnya mereka mengatakan oh enggak, kami tidak melakukan itu gitu ya, kemudian kita harus meminta gitu komitmen bahwa memang tidak dilakukan seperti itu di sini gitu. Jadi kemudian apa yang harus kita lakukan, bilang sama Pak RT, kemudian juga Pak RW dan juga takmir masjid ya, sama pemuka agama yang ada di situ ya. Mereka sudah buka bimbel gitu. Terus saya masih ingat ya, takmir Masjid Jogokarian itu mengatakan masjid itu harusnya menjadi rumah untuk anak-anak dan remaja gitu. Karena disitulah nanti kita akan bentuk akhlaknya. Jadi di sini kita kemudian harus bekerja sama gitu. Kita harus bekerja sama. Ayo Pak, mereka sudah ada di sini, mereka sudah bergerak gitu. Maka kita juga harus bergerak gitu. Harus bergerak melalui apa? Melalui remaja masjid. Kita bisa melakukan banyak kegiatan, banyak kegiatan, tapi di situ kita juga mulai harus menanamkan terkait fitrah iman, kemudian qada dan qadar itu sendiri seperti apa, kemudian menyampaikan hal-hal yang dilarang dalam agama seperti apa, dan itu kegiatannya itu memang harus beragam dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu dibuat datang dulu ke masjid, ayo, masjid itu sebuah tempat yang nyaman, sebuah tempat yang enak gitu, yang asik-asik gitu. Itu harus dalam versi anak dan remaja ya. Jadi didata juga. Jadi yang luar biasa itu adalah
inventarisasi kita terhadap anak-anak yang datang ke sana itu juga harus dilakukan. Siapa aja yang les di sana itu siapa aja, dan itu yang kita ajak dulu ke masjid gitu, dengan berbagai program yang menarik yang bisa kita berikan untuk mereka gitu. Ya memang nggak mudah Bu, tapi selama kita berikhtiar ya, itu Allah sudah mencatat gitu. Daripada kita hanya diam aja kemudian dengan prasangka-prasangka yang sebenarnya belum tentu juga prasangka itu benar gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin mereka memang tidak mempengaruhi sama sekali gitu, tapi kan anak-anak sudah melihat gitu. Nah, dengan anak-anak sudah melihat itu, mereka merasa, oh orangnya nggak apa-apa kok, orangnya baik kok. Ya, mereka juga akan menerima, oh nggak apa-apa, mau jadi seperti itu juga nggak apa-apa, toh perilakunya juga masih baik. Nah, itu tetap salah ya. Jadi anak-anak itu tetap kita berikan pandangan bahwa orang itu kalau dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah gitu, pasti nanti akan ada efeknya di belakang. Tidak sekarang, tapi mungkin nanti gitu. Dan itu harus dilakukan Bunda Umi. Jadi kalau misalnya Bu Umi sudah melihat kondisi-kondisi seperti itu, ya berjihadlah Bun, seperti itu. Begitu Bunda. Jadi harus terintegrasi memang, dan harus komprehensif. Nggak bisa kita itu datang sendiri kemudian ngasih tahu sendiri, enggak. Jadi memang harus ada kegiatan yang komprehensif dan integratif. Jadi seperti itu Bunda Umi. Mungkin begitu ya Bunda. Baik, alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, Bismillah. Iya. Doanya semoga dimudahkan. Bismillah Bunda, bisa kok insya Allah berjihad ya Bunda. Baik, Ya. Bismillah, insya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Bu Iran Jazakillah ada khair. yang bertanya ini, Bu Siti Aisyah. Beliau bertanya, anak saya kelas 3 dan TKB, masih suka mandi bersama. Gimana Bu Ira ngasih pengertiannya, mereka cewek? Iya, terima kasih. Jazakillah Umi. Kelas 3 itu kan sebenarnya sudah harus ini ya, sudah harus diajarin gitu bahwa dia itu harus mandi sendiri gitu, nggak boleh mandi dengan orang lain meskipun itu adiknya gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu ya Mi ya, yang namanya anak-anak kecil kalau mandi terus pegang-pegangan apa, ngapain gitu, terus dapat sensasi erotis di situ, kita nggak tahu. Karena untuk anak-anak ya, libido itu sudah mulai tumbuh saat mereka sudah usia 5 sampai 6 tahun, itu hormon libido itu sudah mulai muncul di diri anak-anak. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Bunda Siti Aisyah, maka sampaikan bahwa kakak sudah besar, waktunya sudah mandi sendiri. Dan kakak harus belajar bahwa mandi sendiri itu adalah bagian dari menutup aurat gitu. Jadi sampaikan aja, jadi nggak perlu sama anak-anak itu kemudian anak saya nanti nggak ngerti gitu. Ya nggak apa-apa nggak ngerti hari ini, tapi saat Bunda sudah membiasakan, adik harus mandi sendiri ya, kakak harus mandi sendiri gitu. Karena kakak harus menjaga aurat, adik juga harus menjaga aurat, biar terbiasa gitu. Jadi dibiasakan dulu, meskipun mungkin mereka belum bisa memaknai. Dan kalau misalnya mereka nangis minta mandi bersama gitu, ya kita harus memberikan reward. Enggak, kalau mau mandi sendiri nanti Bunda kasih hadiah nih, hadiahnya ini gitu. Dan selain itu kalian harus mandi sendiri agar kalian itu bisa mandiri. Malu loh nanti, masa nanti kalau misalnya kakak ada kegiatan di sekolah, nanti ada loh yang namanya kemah di sekolah, itu disampaikan Bun. Jadi memang kita itu kalau sama anak-anak itu harus pinter-pinter ya, pinter-pinter cari alasan gitu, tapi alasannya harus benar. Alasannya itu bukan kemudian alasan yang nggak masuk akal gitu, enggak. Jadi harus disampaikan, adik itu harus belajar mandi sendiri agar adik itu mandiri. Dan selain itu kenapa harus mandi sendiri? Karena adik itu memiliki bagian-bagian tubuh yang hanya boleh dilihat oleh adik sendiri. Nah, kita belajar dari sekarang gitu. Kalau nggak belajar dari sekarang, nanti kita lupa kalau kemudian bagian-bagian tubuh itu dilihat oleh orang, karena sudah terbiasa dilihat oleh orang seperti itu. Itu ya memang harus disampaikan, dan harus ada hadiah gitu ya, namanya anak-anak. Kalau berani mandi sendiri, Bunda kasih hadiah nih, hadiahnya ya apa yang disukain oleh anak seperti itu. Jadi dibuat menyenangkan Bun. Jadi jangan dihukum kemudian kalau misalnya karena nggak mau mandi sendiri sudah besar, enggak Bunda hukum gitu, enggak, tapi kasih hadiah seperti itu. Termasuk Begitu. ini ya Bu Ira ya, apa namanya yang membiasakan malu tadi itu kan banyak nih, dengan alasan gerah gitu ya, anaknya cuma kasih celana dalam aja meskipun udah Celana dalam. Ya, itu kan juga risih juga ya, itu jadi bisa jadi buat apa orang-orang yang berhati tidak baik bisa jadi sasaran itu ya. Betul Umi. Jadi apa ya, orang ya karena
kebiasaan itu nanti akhirnya terbawa sampai dewasa, Mi. Jadi sudah biasa kalau kata orang Jawa itu OT-OT ya. Nah, itu akan dibawa sampai dewasa karena begini, Mi. Perilaku berpakaian seorang ibu itu juga akan menular kepada anak gitu kan. Makanya saya bilang keteladanan itu diberikan oleh ibu ya, terutama terkait perilaku ya, karena memang ada beberapa hal yang memang ditiru anak dari ibunya, termasuk secara berpakaian gitu. Kalau ibunya di rumahnya itu berpakaiannya benar gitu, nggak pakai misalnya hot pants di depan anak gitu, karena memang ada banyak itu ibu-ibu saya, karena saya begini nih, saya berani bilang begini karena begini, saya di waktu COVID itu banyak melakukan observasi online gitu, banyak melakukan observasi online itu, dan mamanya itu bisa enak aja gitu ya, wirawiri di depan kita pakai hot pants gitu, jadi nggak apa-apa dah gitu. Jadi cuma ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya pasti aja lah gitu, anaknya nggak kenal auratnya, wong ibunya juga seperti itu di rumah gitu. Terus ibu itu kalau pakai daster juga ya upayakan daster yang sobek-sobek jangan dipakai gitu, kalau sobeknya sudah sampai terbuka auratnya gitu, janganlah ya. Jadi memang kalau ibunya sudah di rumah itu pakaiannya pantas, insya Allah anak-anak juga akan menjaga pakaiannya yang pantas gitu. Dan kita juga harus ngingetin, Dek, jangan pakai pakaian seperti ini, nggak bagus gitu. Dan itu akan terbawa oleh anak. Jadi kebiasaan anak juga akan seperti kebiasaan ibu. Ala bisa karena biasa. Seperti itu. Iya, ya Bu Ira, terima kasih banyak ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sudah nggak ada yang raise hand ya? Ya, nggak ada yang raise hand, di chat juga nggak ada ini. Iya. Oh ini Bunda Noviana bertanya, pemberian reward ada batasan? Ya. Ada pemberian reward ada batasankah Bu Ira? Ini batasan yang bagaimana maksudnya ya? Iya. Mungkin boleh ini Ibu langsung bicara Ibu. Oh, secara usia, Bunda, dalam teori bahasa cinta ya, dalam teori bahasa cinta, kita untuk memberikan reward itu tidak ada batasan usia. Karena memang ada beberapa orang yang bahasa cintanya itu dikasih kado. Jadi 5 ya, jadi 5 bahasa cinta itu ada waktu, ada kemudian kado, ada perhatian, kemudian ada sentuhan fisik, kemudian ada makanan. Jadi dalam bahasa cinta, kalau misalnya kita ditanya ada batasan usia, nggak ada. Karena kita dikasih perhatian itu, ada beberapa orang itu dikasih perhatian itu senang, tapi nggak suka dikasih kado gitu. Contoh saya itu adalah orang yang suka bahasa cintanya itu perhatian, tapi bukan kata-kata. Makanya saya kalau dikasih kata-kata itu saya bilang gombal mukio. Itu yang saya katakan. Jadi gombalisasi gitu. Saya kalau kata-kata itu nggak suka. Saya tuh lebih suka dikasih perhatian gitu, atau dikasih kado gitu. Saya itu suka. Tapi ada beberapa orang yang seperti anak saya laki-laki. Anak saya yang laki-laki itu dia suka dengan dikasih perhatian sama disentuh fisiknya. Tapi ada juga yang ada anak-anak yang memang dia itu nggak butuh kata-kata, tapi cukup diperhatikan saja. Jadi kayak anak saya yang perempuan ya, anak saya perempuan itu dia itu nggak butuh banyak kata-kata, tapi dia cukup ditemenin, cukup langsung dikasih hadiah gitu. Jadi wes nggak usah kakek ngomong gitu kan sama dia, itu seperti itu. Jadi kalau ditanya batasan usia, saya bilang nggak ada batasan usia untuk reward. Kan reward itu bisa dikasih hal-hal yang remeh ya sebenarnya, mungkin harganya receh lah ya, tapi kan di situ itu yang dinilai itu bukan recehnya, tapi afeksinya sama cintanya gitu. Padahal kadang-kadang saya kalau ngasih hadiah itu ya kadang cuma jepit atau buku yang dia suka, tapi tipis-tipis, nggak mahal juga, dia sudah suka gitu. Jadi untuk reward itu nggak ada batasan usia. Begitu Bunda Noviana. Bu Ira, ada lagi nih 2 pertanyaan nih, bagus pertanyaannya. Maaf izin bertanya Bu Ira, pengasuhan ke anak yang single parent bagaimana Bu Ira? Si ayah meninggal sejak SD untuk mencegah timbulnya LGBT. Ini dulu ya Bu, nanti setelah itu ada pertanyaan selanjutnya. Iya, iya Mi. Jadi untuk anak yang sudah meninggal karena untuk astagfirullahaladzim, untuk anak yang ditinggal meninggal ayahnya ya, maaf, untuk anak yang ditinggal meninggal, untuk anak yang ayahnya meninggal ayahnya ya. Ini kan sebenarnya masih ada Pak D ya, masih ada Pak D, masih ada kakak
kalau masih ada kakak atau masih ada om atau ada kakek yang bisa memberikan sosok laki-laki kepada dia. Tapi kalaupun misalnya nggak ada sama sekali, kita masih ingat ada Nabi Ismail yang besar tanpa didampingi oleh ayahnya. Kemudian ada Nabi Muhammad sendiri, kemudian ada Nabi Yahya itu sendiri, kemudian ada Nabi Isa itu sendiri. Nah, kemudian dihubungkan dengan LGBT gitu ya. Memang sih beberapa psikolog ya, beberapa psikolog dan beberapa riset katanya mengatakan bahwa sosok ayah itu sangat dibutuhkan gitu untuk membentuk laki-lakinya gitu ya, sosok laki-laki itu sendiri. Tapi sebagai umat Muslim yang kita benar-benar yakin bahwa Allah itu akan berbuat seperti prasangka kita dan Allah itu akan berbuat seperti doa kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya sampaikan kepada anak tugas laki-laki itu seperti apa. Kemudian tunjukkan kepada anak itu mungkin melalui saudara tentang laki-laki itu seperti apa. Dan kemudian sampaikan juga kepada anak-anak itu tentang ya itu tadi saya bilang kisah nabi-nabi yang besar tanpa ayah. Dan bagaimana mereka tetap hidup dalam jalan yang benar. Mereka tetap hidup dalam kemuliaan. Bahkan Imam Syafi'i itu juga hidup tanpa ayah. Jadi seperti itu. Jadi Bunda kalau misalnya anak tanpa ayah itu bagaimana gitu? Bagaimana dengan LGBT-nya? Selama kita sebagai ibu itu punya prasangka yang baik kepada Allah, kan Allah berbuat sesuai dengan prasangka kita ya, dan kita berikan doa terbaik kepada anak, dan kita melakukan pengasuhan yang terbaik, dan kita install anak-anak itu dengan Al-Quran, dengan sirah, dengan hal-hal yang baik, dan kita biasakan dengan hal-hal yang baik, dan kita berikan lingkungan yang baik juga. Maka insya Allah itu bagian dari ikhtiar kita, dan itu bagian dari proses kita, dan serahkan semua hasilnya kepada Allah dengan tetap husnudzon kepada Allah. Maka insya Allah semua saya yakin baik-baik saja ya Bun, karena puncak dari parenting itu sebenarnya ada beberapa orang yang mengatakan doa, tapi bagi saya puncak dari semua parenting itu adalah kesolihan orang tua itu sendiri selain doa itu sendiri, seperti itu. Jadi ya kalau kita mau anak kita baik ya kita perbaiki diri kita seperti itu insya Allah. Tapi kemudian jangan bilang begini ya Bun ya, itu buktinya Nabi Nuh dia baik, anak-anaknya nggak baik gitu. Ada anaknya yang nggak baik, jangan Bun, karena beda kasus gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak kita, Allah itu maha penyayang ya, maha pengasih, maha penyayang, dan banyak sekali keajaiban hidup yang Allah berikan. Jadi Bunda harus yakin bahwa saya bisa mendidik anak-anak saya untuk besar sesuai fitrahnya. Dia akan menjadi qawam. Jadi itu sampaikan Bunda, itu diinstal di kepala anak kita, sama seperti saya mengatakan kepada dua anak laki-laki saya, Bunda mendidik kamu untuk menjadi qawam, untuk menjadi seorang yang laki-laki yang solih dan muslih. Itu yang saya sampaikan. Bukan kemudian saya, Bunda mendidik kamu untuk jadi tentara, untuk jadi enggak. Tapi saya mengatakan Bunda mendidik kamu untuk menjadi seorang qawam, seorang yang solih dan muslih. Dan itu kita install terus sehingga anak-anak, oh iya ya aku harus begini, aku harus begini. Ya itu sampaikan Bunda kepada anak-anak kita. Insya Allah semakin banyak kata-kata baik kita sampaikan kepada anak-anak, maka itu adalah doa kita. Karena kulu kalam ad-du'a, setiap kata adalah doa. Seperti itu. Begitu ya Bunda. Intinya kita sebagai orang tua terus memperbaiki diri ya Bu Ira ya, insya Allah. Nah ini Bu Ira, ada pertanyaan lagi, bagaimana menjelaskan ke anak masih kecil, balita sampai kelas 3 SD, kenapa harus menutup bagiannya yang vital? Kenapa nggak boleh keluar kamar mandi tanpa tertutup handuk? Kenapa nggak boleh pipis sembarangan? Mungkin cara ngomongnya ya bagaimana? Karena menurut sebagian orang kan anak itu masih kecil, nggak apa-apa, nggak ngerti. Iya, kalau saya dulu ya, Mi, ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, Mi ya. Iya. Jadi saya dulu kalau bilang sama anak-anak itu, adek harus ditutup, malu. Anak-anak itu sudah paham arti malu. Jadi nggak usah banyak kata-kata malu. Itu yang disampaikan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa harus menutup malu, Dek? Malu itu bagian dari iman. Jadi orang-orang yang malu itu disukai oleh Allah, disayang oleh Allah. Jadi kenapa harus ditutup? Karena kita malu. Udah itu aja, Mi. Ya, nggak usah diterangkan ini, itu, enggak. Karena memang anak belum ngerti ya. Tapi kalau dia sudah semakin besar, maka kita harus katakan, selain malu,
ini untuk menutup bagian-bagian tubuhmu yang memang tidak boleh dilihat oleh orang, karena itu berpotensi menimbulkan orang itu melakukan kejahatan. Itu yang harus disampaikan. Jadi kalau saya dulu selalu bilang malu, dan malu, itu terus yang saya sampaikan, nggak boleh pipis sembarangan, malu, nggak boleh ini, malu gitu. Ya itu akhirnya yang terbentuk di anak-anak. Oh malu ya gitu. Jadi nggak usah penjelasan, karena kalau sama anak-anak itu kan ngomongnya harus simple ya, harus simple, nggak panjang, nggak berbelit-belit, cukup satu, tapi anak itu oh malu ya, paham, sudah seperti itu. Simple, singkat, dan itu diulang-ulang ya. Jelas. Iya, diulang-ulang. Sehingga anak langsung terekam, malu gitu ya, langsung masuk. Ya, sederhana sebetulnya ya yang kita lakukan. Ya. Udah neng Joko malu. Nah, udah Joko malu banget. Ya, sudah selesai, habis kayaknya pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ini tadi ada Bu Juju ya, Reshan ya, Umi. Oh, mana? Saya belum lihat. Sudah hilang ya Bu Juju ya? Apakah masih ada Bu Juju? Oh ya, masih Bu Miati tadi. Ini masih baru resen atau udah turun? Nyambung lagi. Iya. Lagi ya, Ya. Menyambung yang tadi yang anak kecil pipis luar. Kalau mungkin itu dari ibunya sendiri, mungkin bisa ngajarin dengan yang malu. Bagaimana dengan kebetulan kan saya ngajar TPA. Nah, saya sampaikan seperti itu. Tapi mereka menjawab, saya nggak malu Umi gitu. Sama mama boleh. Terus bagaimana itu Ustazah? Jawabannya seperti itu. Kalau saya jawabnya bagian dari aurat, ya akhirnya saya jelaskan kalau perempuan tidak boleh terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi nggak boleh kelihatan pipis luar, kan nanti kelihatan seperti itu. Kalau laki-laki auratnya dari mana sampai mana saya kasih tahu sekalian, soalnya dia jawab saya nggak malu Umi, kan sama ibu boleh. Tuh Ustazah. Apa? Iya Bunda Umi, ini kan tadi saya sudah bilang ya bahwa anak-anak itu tergantung orang tuanya gitu kan. Tergantung orang tuanya. Sama aku nggak malu sama, karena memang dia nggak dibiasakan gitu, dan dia juga nggak punya rasa malu itu apa gitu. Karena di dalam otak anak, malu itu bukan pemaknaan ya. Jadi kata malu yang ada di otak anak itu ya udah malu gitu, tapi nggak ada maknanya. Malu itu apa enggak? Tapi yang saya lakukan kepada anak saya itu dulu, malu itu adalah sebuah rasa, afeksi. Dan itu memang harus dilakukan sejak kecil. Nah, kalau Bunda Umi sudah menemui anak yang aku nggak malu karena mama juga nggak apa-apa kok. Ya udah, Bunda Umi bilang seperti itu. Allah lebih suka kepada anak-anak yang punya malu daripada yang nggak punya malu gitu. Kamu mau disayang Allah apa enggak? Gitu aja sudah. Dia kan nggak akan ngomong aku nggak mau disayang Allah gitu, kan nggak mungkin ngomong gitu. Jadi gitu aja Bunda Umi. Jadi disampaikan kepada. Ya? Iya Bunda Umi atau? Iya, lanjutkan monggo Ustazah. Oh iya, ya jadi Bunda Umi kalau jadi nggak usah dijelaskan auratnya begini-begini, karena dia kata malu aja dia juga belum memaknai gitu. Karena malu itu yang saya tekankan di anak-anak saya bukan pada intelektualnya, tapi pada rasa, pada afeksinya. Karena malu kalau sudah diafeksi itu beda Bun. Makanya kan saya bilang, kenapa sih mendidik literasi itu bukan hanya sekedar mendidik baca dan tulis, tapi mendidik literasi itu juga sekaligus kita belajar tentang hidup dan makna hidup. Jadi ada beberapa kata itu memang bukan untuk otak, tapi untuk hati, untuk rasa. Malu itu adalah untuk rasa, bukan untuk otak. Jadi kalau misalnya kita nggak membiasakan dari kecil, susah Bunda. Jadi kalau misalnya anak sudah ngomong seperti itu, ya tinggal bilang gini, oh ya udah, malu itu disayang sama Allah. Kalau tidak malu, berarti nggak mau disayang sama Allah, pilih yang mana. Seperti itu aja, Bu. Mau disayang sama Allah, kalau mau disayang sama Allah, ya udah. Berarti kita harus menjaga diri agar tidak membuka badan atau tidak membuka aurat seperti itu. Jadi kalau dia jawab, aku nggak malu, soalnya sama bunda aku nggak apa-apa. Bundanya diajak ngomong, Bun. Jadi bunda nggak bisa nanganin anak ini
dengan kekuatan bunda sendiri gitu ya. Tapi orang tuanya nggak dilibatkan karena kita bukan super power teacher gitu kan. Kita butuh bantuan orang tua. Libatkan orang tuanya, minta orang tuanya, Bu doakan ya Bu ya anaknya ya Bu ya gitu. Minta tolong Bu, jangan kemudian dia itu apa ya sudah diajarin terkait malu, kemudian dia bilang aku nggak malu soalnya sama bundaku boleh gitu. Disampaikan kepada bundanya, Bun, hari ini banyak pedofilia yang sedang mengancam anak-anak. Hari ini anak-anak itu juga ada ancaman-ancaman terkait beberapa bagian tubuhnya yang bisa dieksplor. Nah, itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi bisa juga oleh temannya. Nah, itu yang harus disampaikan. Nah, kalau anak ibu tidak ibu ajarin untuk menjaga dirinya sejak kecil, mau kapan, Bu? Mau sampai ada kejadian atau ada kasus, itu disampaikan Bunda. Karena Bunda Umi kalau mendidik anak usia dini itu tidak bisa sendiri. Orang tuanya harus terlibat full. Seperti itu Bunda Umi. Ngoten ya Bun ya? Baik Bunda, alhamdulillah, jazakillah khair. Alhamdulillah. Nggih. Jazakillah khair. Bu Ira masih ada pertanyaan ini ya. Saya gabung aja ya Bu Ira ya, karena sudah hampir jam 9 ya. Bu Ira bertanya kembali bagaimana menanggapi anak-anak yang kadang menirukan ekspresi pasangan di saat momen pernikahan. Karena anak-anak saya kelas 2 SD dan TKB kadang menirukan, contohnya saat pose foto-foto. Anak saya perempuan. Dan yang kedua, bagaimana menyikapi anak yang sudah terlanjur bersikap dan berpakaian tidak sesuai dengan fitrahnya. Perempuan yang awalnya tomboy tapi semakin lama berpenampilan seperti laki-laki karena dari kecil diberi pakaian dan mainan laki-laki yang disengaja orang tuanya karena ingin menggantikan sosok anak laki-lakinya yang ABK. Jazakallah khairan. Ya, Mira. Iya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, Mi, ya, seperti apa yang Bu Novi sampaikan juga, bahwa kadang-kala memang orang tua itu karena pengen anak laki-laki, anak perempuan dijendernya laki-laki atau malah sebaliknya gitu ya, itu yang terjadi gitu. Nah, kemudian kita balik lagi dari pertanyaan yang di awal bahwa ada anak yang suka foto itu seperti ekspresi yang pasangannya gitu ya. Jadi mungkin anak perempuan apa ya menirukan laki-laki gitu ya atau gimana ini ya, saya nangkepnya gitu ya. Iya, apa pas Kadang-kadang menirukan. Iya. Iya. Contohnya saat pose foto-foto anak saya perempuan. Oh, jadi ini anak perempuan yang menirukan pose laki-laki gitu ya? Ini Bu Ira. Jadi maksudnya si kakak kadang jadi cowoknya, si adik jadi ceweknya seperti itu. Ya. Oh begitu, saya kira Ada dua-duanya cewek Bu Ira. Oh ya gitu. Di ini aja Bunda, disampaikan aja. Kalau mau meniru dari foto-foto itu, adek nggak usah meniru seperti cowok karena adek itu cewek. Disampaikan aja. Kalau cewek ya harus berfoto seperti cewek gitu, nggak usah meniru seperti cowok gitu. Jadi itu aja Bunda. Jadi kalau sama anak-anak itu sebenarnya apa ya, kita itu bicaranya nggak usah yang terlalu panjang lebar gitu, enggak. Tapi kemudian kalau bertanya kenapa kok nggak boleh gitu kan, kenapa kok nggak boleh aku berpose seperti yang pengantin yang cowok gitu, karena ada cewek gitu. Ada cowok apa cowok dibalik lagi Bun. Jadi modelnya itu sama anak itu kalau ngomong bolak-balik gitu. Oh dia terus mikirkan, oh iya ya aku cewek. Nah kalau cewek berarti sikapnya harus bagaimana. Kemudian dia kan nggak akan ngomong kan aku cuma niru-niru gitu. Niru-niru tapi nanti bisa jadi kebiasaan loh, mau nggak gitu kan. Ya udah kan dia mikir lagi gitu. Jadi kita bolak-balik aja omongannya anak-anak itu. Kalau sama anak-anak itu berdebatnya itu tinggal bolak-balik, apalagi kalau misalnya dia usianya di bawah 10 tahun. Jadi seperti itu. Di bawah 7 tahun lah ya dibolak-balik masih itu. Karena memang logika berpikir dia itu belum klik gitu. Jadi seperti itu kan
prefrontal cortex itu kan baru terbentuk dengan sempurna di usia 7 tahun dan dia mulai bisa digunakan untuk berpikir logika, analisa, nalar gitu ya. Itu 7 tahun itu baru kita berikan pemahaman-pemahaman. Tapi kalau di bawah itu ya udah tinggal kita bolak-balik biar dia melakukan nalarnya dia tapi pakai logika orang dewasa. Jadi seperti itu. Begitu ya Bunda. Terus yang Bu Novi ya. Nah ini yang salah memang orang tuanya. Nah, ini Kalau yang kasus ya Bu Ira, kenapa Mi? Enggak, Ya. ini ada yang pertanyaan selanjutnya itu yang biasa tentang apa teatrikal. Jadi apa gurunya memerankan jadi Nabi Ibrahim dan sebagainya atau apa namanya ada peran laki-laki yang diperankan oleh anak perempuan. Nah, ini juga harus waspada ya. Oh ya. Saya jawab yang Bu Novi dulu. Jadi memang kalau itu kesalahan orang tuanya sudah jelas Bu Novi dan itu yang harus diperbaiki ya orang tuanya terlebih dahulu. Kemudian anaknya itu diajak ngobrol enak karena dia sudah kadung besar ya dan dia sudah tomboy, diajak ngomong enak dan orang tuanya harus minta maaf. Benar-benar harus minta maaf. Benar-benar harus minta maaf atas perlakuan-perlakuannya, kemudian meminta anak dengan tulus ya, dengan tulus meminta dengan tulus untuk ayolah nak kita perbaiki kembali semua yang sudah salah, apa yang sudah salah Bunda lakukan, Bunda minta maaf, Ayah minta maaf. Kemudian hari ini kita bergerak lebih baik lagi, berbuat lebih baik lagi, fitrahnya seperti ini, ya memang harus seperti ini. Dan itu memang butuh konseling. Kalau misalnya dibutuhkan mediasi, ya harus ada mediasi seperti itu Bunda Novina. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena memang sudah waktunya. Untuk teatrikal, ada peran laki-laki. Kalau bisa peran laki-laki yang memainkan juga tetap laki-laki ya, karena memang nanti kan kalau seperti itu anak perempuan kalau bermain jadi laki-laki kan nggak pakai jilbab nanti. Nah itu nggak pas nanti, apalagi kalau itu di sekolah Muslim gitu. Jadi kalau misalnya peran Nabi Ibrahim ya yang memerankan harus laki-laki, jangan perempuan gitu, karena kalau perempuan nanti kan nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab kan. Nah seperti itu. Jadi tetaplah peran laki-laki yang memainkan juga laki-laki, peran perempuan ya perempuan. Seperti itu sih Ustazah Desi ya. Jadi jangan apa ya, jangan memerankan anak perempuan jadi laki-laki dan sebaliknya dibolak-balik, enggak seperti itu. Iya. Begitu. Kalau apa namanya? Kalau ada satu rangkaian kisah dan kebetulan misalnya anaknya itu perempuan semua muridnya atau enggak ada murid laki gitu ya. Mungkin dicari kisah-kisah yang ini apa namanya kisah Siti Hajarnya atau Sarahnya aja nggak ada kisah Ibrahimnya, mungkin begitu ya Bu Ira ya. Jadi apa namanya atau yang apa peran lakinya itu jadi di belakang layar, nggak hanya suaranya saja, mungkin seperti itu. Atau hanya suaranya saja Mi. Nah itu yang ya. biasanya dilakukan. Kalau kita biasanya saya masih pakai suara aja, jadi memang itu sistemnya divisualisasi aja gitu. Ya, visualisasi, ya betul. Bu Ira, semakin malam kok semakin ada pertanyaan ini. Kita selesaikan satu lagi ya Bu Ira ya. Iya. Oh, sudah nggak ada ini. Sudah habis sayangnya. Sudah habis. Ya, ya biasanya pakai sorban ya nggak perlu pakai sorban ya karena sudah apa sorban itu bukan jilbab dan tetap seperti laki-laki. Iya. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian luar biasa ya. Sampai jam 9 antusias kita untuk bertanya, memperdalam. Tadi ada satu pertanyaan lagi, Mira. Maaf, ada tadi yang bertanya begini. Bagus nggak Bu nyari referensi film terkait LGBT untuk nantinya didiskusikan bersama keluarga? Ini yang terakhir pamungkas, pertanyaan pamungkasnya. Boleh, tapi harus benar-benar aman ya filmnya. Jadi di situ memang orang tua harus mendampingi juga. Film-film dokumenter sebenarnya, film dokumenter terkait kaum Popeye Itali, itu sebenarnya tentang itu juga azab ya yang diberikan Allah kepada kaum LGBT sebenarnya. Tapi yang lebih baik memang kisahnya Nabi Lut itu. Boleh Bun, silahkan kemudian diskusi bareng. Jadi sudah ada kan filmnya Nabi Lut itu, kenapa sih sampai umatnya dihukum seperti ini atau diazab seperti itu? Boleh silahkan. Ini nyari film terkait LGBT ya? Oh maaf nih.
Oh, referensi film terkait LGBT. Oh, nggak usah deh, Bun. Nggak usah lihat filmnya LGBT ya. Buat Iya, apa? iya. Mm-mm. Jangan dilihat. Iya. Karena kalau film terkait LGBT otomatis itu, Bun, ada adegan-adegan LGBT-nya. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah Kak. Kalau untuk LGBT-nya nggak. Ya, tentang Nabi Lut Iya. saja. Ya, sudah ya Bunda ya. Alhamdulillah acara parenting yang diselenggarakan oleh komunitas Berkah Mulia malam ini sangat diikuti dengan antusias, tadi 100 peserta ya. Itu baru yang di Zoom ya, kayaknya yang di YouTube juga ada. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada rekamannya, dan buat teman-teman yang nanti teman-temannya yang belum melihat, yang belum menyimak, mudah-mudahan nanti bisa ikutan menyimaknya karena bagus sekali materinya, dan mudah-mudahan duduknya kita 1,5 jam malam ini memberikan keberkahan ya untuk kita dan anak keturunan kita serta masyarakat sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, anak-anak keturunan kita, dari perbuatan-perbuatan yang Allah murkai tadi. Baik teman-teman sekalian, kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustazah. Jazakallah khair, Umi. Jazakallah Bu Ira, terima kasih ilmunya. Iya, dan buat bunda-bunda semuanya juga jazakallah khair. Jazakumullah. Ada Pamit ya, Mi. pertanyaannya Bu Dia tadi. Ada pertanyaannya Apa, Mi? Bu Dia tadi yang belum dijawab. Katanya kok layar saya kelihatan lebih terang. Ya, karena itu ada HP baru dari Sigma Daya Insani. yang mau HP seperti punya saya silahkan bergabung menjadi SLG Sigma Daya Insani ya. Iya, Umi. Terima kasih ya, Umi ya. Jazakumullah khair. Terima kasih ya. Ya. Izin menutup link ya, Bu Ira, Ya. Bu Koneta.